Shalom saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada semua sebagai saudara seiman, untuk hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam Tuhan. Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini kita sudah mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama bertemu dengan Tuhan di hadirat-Nya. Mari saya ajak kita semuanya, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini, kami naikkan syukur kami kepadamu, sebab semuanya sungguh amat baik. Apa yang Tuhan nyatakan, berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami semua dengan umat-umat-Mu ya Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Mari darah Yesus Kristus itu yang menyucikan kami, yang menebus kami, yang memperdamaikan kami, dan lebih-lebih darah-Mu yang telah membenarkan kami, mengalir dalam hidup kami, dan dicurahkan di mana setiap kami berada, untuk kami boleh masuk di hadirat Tuhan. Anugerah-Mu, berkat yang baru turun atas kami. Engkau yang memberikan kami roh yang haus, yang lapar akan Tuhan. Ada roh pujian, penyembahan dan doa, kerinduan akan Engkau. Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Engkau hadir ya Tuhan, sebab kami rindu. Hanya rindu dengan Engkau. Tanpa kehadiran-Mu, semuanya sia-sia. Terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan semua agenda kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan Tuhan di hadirat-Nya, di mana firman-Nya berkata dalam Mazmur 42 yang diajarkan oleh Bani Korah yang pada waktu itu sebagai pemimpin biduan. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara, apapun yang kita hadapi hari ini, mari datang ke Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan sanggup memulihkan apapun keadaan kita. Mari beri hati kita kepada Tuhan dengan nyanyian. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
menyembahmu. Saudaraku, mari sekali lagi bawa kerinduan kita lebih lagi kepada Tuhan, bahwa hari ini kita rindu berjumpa dengan Dia. Mari nyatakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Sekali katakan, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan. Biar hari ini mengalir air kehidupanmu Tuhan, yang memberi kesegaran, yang menguatkan kami, yang melepaskan kami dari segalanya. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya yang kudus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja. Kuasanya tidak pernah berubah, sungguh dahsyat. Kerajaannya tak pernah tergoncangkan. Dialah nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama yang sangat berarti. Yesus, mari panggil namanya, mari berjumpa dengan Dia di hadiratnya. Apapun yang terjadi, Tuhan mau ayo kembali. Ayo semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datang pada Dia. Nyatakan, Engkau kekasihku, Engkau dambaan jiwaku, Engkau yang kami rindu. Sekali lagi panggil namanya, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku ya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Mari mengucap syukurlah, mari tinggikan namanya, mari nyatakan akan kebaikannya, kemurahannya. Dia lebih dari apapun.
sanjung. Tuhan, Tuhan, Kau kuatku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tiada buat Engkau yang selalu terbukti menyediakan yang kami dalam perlu, hidup setiap menolong setiap waktu. Betapa besarnya Haleluya. cinta-Mu, kasih-Mu yang dimuliakan selamanya, yang tak pernah terukur oleh apapun. diagungkan selamanya. Engkau segalanya. Biarkan kami menyembah Engkau, biar kami meninggikan nama-Mu. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus. Sekali lagi, mari berkatalah kepada Tuhan Yesus, Jesus, 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 Jesus. Dengan hati yang rindu, Jesus, yes Lord, Jesus, I need you more, Jesus, Jesus, Jesus. Once again, more and more and more, Jesus. I love you, Lord. I miss you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Don't forsake us. Jangan tinggalkan kami. Jangan kau berpaling dari kami. Karena kami perlu Engkau. Kami percaya akan Engkau, Jesus. Angkat tanganmu, nyatakan haleluya, haleluya. Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah. Kami berharap, kami sadar akan keterbatasan kami. Biar tangan-Mu menjamah kami hari ini. Engkau yang memberi kuasa dan tenaga. Tuhan yang mengurapi kami dengan urapan yang baru. Turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Thank you, Lord. I need you. Please, Jesus, your presence in this now. Yes, Lord. Karena itu kami percaya, Tuhan, kami boleh memanggil namamu, kami boleh berseru kepadamu, karena Engkau adalah kekasihku. Kami adalah sahabat, dan kami adalah milikmu yang sudah ditebus oleh darah. Mari sekali lagi kita memanggil namanya. Tuhan, ini kerinduan kami. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Jesus, oh Jesus, yes, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. One again, singing together, more. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. One again. Jesus, oh Jesus, yes Lord, Jesus. amen, amen, amen. Oh Jesus, I need you more. Jesus, oh Jesus, your presence make me whole. One again, one again. Jesus, oh Jesus, you are wonderful. Jesus, Your name is oh powerful. Jesus, Your name is beautiful. Jesus, You oh more than anything. Jesus, Because your you're love. presence I love you. makes me Because you're love. whole. I love you. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Your presence makes me whole. Thank you, Lord. Thank you. Your presence
in this place. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan mengajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan Engkau berfirman bahwa kebenaran firman-Mu itu adalah janji firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan sendiri. Dan itu adalah kebenaran, yaitu suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, suatu firman yang harus terjadi. Kami mengucap syukur, kami membuka roh kami untuk diisi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, kita masih akan mendalami mengenai baptisan. Ya. Tatkala kita enggak pernah tahu apa arti baptisan, itu yang akan merepotkan, ya. Kenapa? Melalui baptisan Tuhan mempunyai planning, Tuhan mempunyai rencana yang harus terjadi melalui baptisan itu. Ya, kita sudah mempelajari melalui baptisan, ternyata Tuhan membuat kita itu menjadi anak Abraham melalui baptisan. Yang kedua, kita sudah mempelajari bahwa tatkala kita dibaptis, sesungguhnya Tuhan mau Anda dan saya itu mendapat tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kemudian yang ketiga, melalui baptisan, ternyata Tuhan mau Anda dan saya ini tersembunyi di dalam Kristus. Nah, kata tersembunyi itu, kita itu disembunyikan sampai tidak terlihat. Ya. Itu yang ketiga yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Dan hari ini kita akan melihat melalui baptisan, dan itu merupakan tema kita, melalui baptisan manusia lama Anda dan manusia lama kita mati. Ya. Nah, itu kita akan mendalami lebih dalam lagi. Saya akan memulainya. Mau ajak Anda untuk membaca dari Roma pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ketiga sampai ke ayat 14, ya. Firman Tuhan berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, inilah yang harus kita pegang, ya. Kebenaran-kebenaran yang sudah kita dengar, ada janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kita harus mengerti persis, kalau Anda sebagai orang percaya sudah belasan tahun, puluhan tahun, dan Anda nggak pernah ngerti arti baptisan, ya sangat merugikan diri sendiri. Jadi kita mulai paham bahwa, atau tidak tahukah kamu, ayat itu bertanya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, pengertian ini harus kita pegang, ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Kristus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Nah, arti baptisan yang pertama di mana Tuhan mau
Anda dan saya itu menjadi anak Abraham. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Yang kedua, kita melalui baptisan, kita itu mengalami fasilitas yang Tuhan mau. Anda paham dan mengerti. Ternyata kita ini diberi tempat bersama dengan Kristus di surga. Dan yang ketiga, melalui baptisan, kita itu disembunyikan di dalam Kristus dan di dalam Allah. Disembunyikan. Yang namanya disembunyikan ya nggak sampai kelihatan. Kalau disembunyikan masih kelihatan ya repot ya. Itu bukan disembunyikan. Dan sekarang kita akan mempelajari melalui baptisan yang dilihat oleh mata kasat kita ini, bahwa kita dimasukkan ke dalam air. Ya, itu yang dilihat oleh orang-orang di luar sana. Kita sendiri, kita juga melihat, oh saya dicemplungin ke dalam air. Ya, nah, yang dilihat mata seperti itu, namun itu ada satu arti yang luar biasa, yaitu kita ini pada waktu dibaptis ke dalam Kristus, kita disalibkan bersama Kristus. Penderitaan salib itu yang dialami, dirasakan oleh Kristus, Anda pun ikut mengalaminya. Nah, itu dibaptis ke dalam Kristus, kita ikut disalib. Kemudian Yesus setelah disalibkan mati, kita ikut mati melalui baptisan itu. Kemudian Kristus dikubur, kita ikut dikubur bersama Kristus. Waktu Kristus bangkit, Anda dan saya juga ikut bangkit. Ikut bangkit bersama dengan Kristus. Nah, kebangkitan yang dialami oleh Kristus ini adalah satu misteri. Saya selalu gambarkan begini, tatkala Kristus itu mati, dia dikuasai oleh kematian, dia dikuasai oleh alam maut. Tidak terlampau lama kematian menguasainya, dikatakan di Alkitab 3 hari, namun ada yang mencoba berhitung berapa jam Yesus dikuasai maut. Hari Jumat Agung, Kristus dikatakan meninggal jam 3 sore. Sementara 3 jam kemudian masuk hari Sabat. Jadi hari Jumat cuma ada 3 jam Kristus dikuasai kematian. Hari Sabtu 24 jam. Berarti 24 ditambah 3, 27 jam. Kemudian Sabtu sore jam 6 itu masuk hari Minggu. Kemudian Yesus bangkit diperkirakan jam 2, jam 3 subuh. Berarti 9 jam. Dihitung dari 6 sore sampai jam 3 subuh, 9 jam. Nah, 27 ditambah 9, 36 jam. Maut hanya menguasai Yesus 36 jam. Apa yang terjadi? Di dalam kitab Matius dicatat, waktu serdadu-serdadu Romawi yang dipinjamkan untuk menjagai kubur yang dipakai oleh Yesus, yang memiliki adalah Yusuf Arimatea, mereka melihat ada kilat dari langit turun dan masuk ke dalam kubur Yesus. Dan Roma pasal 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia, roh Tuhan, ya, coba kita baca supaya kita ngerti kata-katanya yang tepat itu. Dan jika roh dia, roh Tuhan, roh kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita mulai nangkap dan mulai nangkap. Jadi yang dilihat itu adalah fenomena menggambarkan roh Tuhan turun disertai para malaikat, turun masuk ke dalam kubur Yesus. Apa yang terjadi?
Roh Tuhan kembali menyatu dengan Yesus. Tatkala menyatunya Roh Tuhan ini membuat belenggu kematian tidak bisa menahan Yesus. Harus dilepas. Alam maut tidak bisa lebih lama dia memegang Yesus. Saat itu juga lepas. Belenggu-belenggu yang membelenggu itu lepas. Yesus bangkit. Nah, peristiwa inilah ya, kebangkitan Yesus. Bukan bukan cerita dari mulut ke mulut. Enggak. Alkitab mencatat. Dan peristiwa Roh Tuhan yang disertai para malaikat itu turun ke kubur Yesus tercatat di Alkitab. Dari sini kita mengerti bahwa kebangkitan yang Yesus alami itu adalah kebangkitan di mana kematian tidak bisa menahan. Kematian tidak bisa membelenggu. Maut tidak bisa membelenggu. Lepas. Wow, kalau Anda ngerti peristiwa ini, arti peristiwa ini, akan memberkati diri kita sendiri. Nah sekarang, waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, kita akan membaca ayatnya. Masih di dalam pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 sekali lagi saya membaca. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Kristus, oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita ikut bangkit bersama dengan Kristus. Di dalam Roma 6 dikatakan kita mendapatkan hidup yang baru. Sementara di dalam Roma 8 lebih detail lagi. Ayat yang ke-11. Saya ulang sekali lagi. Dan jika roh Dia, roh Tuhan, roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, berarti roh yang sama bisa tinggal di dalam dirimu dan diriku. Ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi rupa-rupanya roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang diizinkan tinggal di dalam diri Anda. Masalahnya bukan di roh itu. Masalahnya adalah di dalam diri kita sendiri. Mau enggak? Mau enggak? Ya. Tentu mau, ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 11, roh yang sama tinggal di dalam kita menghidupkan tubuh kita yang fana. Sementara Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan bahwa sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Wow. Jadi di dalam Roma pasal 6 menggunakan satu istilah, Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Bapa di surga, oleh rohnya. Roh itu sekarang ada di dalam Anda dan di dalam saya untuk memberikan hidup yang baru. Kita lanjut dulu, ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sama. Oh, haleluya. Lanjut, ayat yang ke-6.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi pada waktu Anda dan saya dibaptis, manusia lama kita itu ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Lanjut lagi, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, inilah arti yang harus kita pegang, ya. Jadi tatkala kita dibaptis ke dalam Kristus, kita ikut disalibkan. Yang disalibkan itu manusia lama kita. Ingat, manusia itu mempunyai tubuh, mempunyai karakter-karakter, dan itu ikut mati. Lanjut ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Anda walaupun hidup, masih hidup, ya, melalui baptisan Anda sudah ikut mati bersama dengan Yesus. Dan firman berkata, ia bebas dari dosa. Apa artinya? Dosa itu sekarang bukan momok. Anda bebas. Masalahnya, ngertikah kita bahwa kita sudah bebas? Ya, kita sudah bebas. Apa artinya bebas? Begini, Anda ikut program pemerintah, ya, Indonesia Sehat, Indonesia Pandai. Nah, saya tidak tahu persis fasilitas apa yang diberikan. Paling tidak, ya, Anda lebih dibikin mudah. Tapi tatkala Anda nggak ngerti fasilitas-fasilitasnya, maka Anda ikut-ikutan dengan orang lain yang harus bayar ini dan bayar itu. Itu sebabnya kita harus ngerti fasilitas apa. Nah, sekarang kita kembali. Anda dan saya juga punya fasilitas melalui baptisan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa baptisan adalah sarana untuk menjadi anggota dari salah satu gereja. Jangan pernah menganggap seperti itu. Karena kita sudah mempelajari, tidak pernah ada seperti itu. Yang ada adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Melalui baptisan, Anda menjadi anak Abraham, boleh menerima berkat Abraham. Anda yang masih berjuang dengan perekonomian, Anda masih berjuang dengan kesulitan-kesulitan hidup, tahukah Anda bahwa arti baptisan yang pertama, Anda menjadi anak Abraham, Anda menerima berkat Abraham. Kalau Anda tahu, jangan diam saja. Yang kedua, banyak orang yang ragu. Aku nanti kalau sudah mati, aku kemana ya? Oh, ternyata Alkitab menjabarkan. Yang kedua, arti baptisan adalah Anda diberi tempat bersama dengan Kristus di surga. Ingat, Anda diberi tempat. Masalahnya mau atau nggak mau, ya kan? Anda dijadikan anak Abraham, sah, mau atau nggak mau. Yang ketiga, melalui baptisan Anda tersembunyi di dalam Yesus dan di dalam Allah. Kata tersembunyi, Anda disembunyikan sampai nggak kelihatan, mau atau nggak mau, ya. Dan hari ini kita sedang mempelajari Roma yang ke-6. Melalui baptisan, manusia lamamu tidak boleh berkuasa. Manusia lamamu sudah mati. Ya, kita lanjut lagi. Ayat yang ke-7, barang siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bebas. Artinya apa? Dosa gak boleh menguasai kamu.
Bukan cuma dosa, nanti kita akan lihat ayat yang 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, dengan Kristus. Apa artinya? Artinya Kristus setelah kebangkitan hidupnya menyatu dengan hidup kita. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut, kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang kembali masuk ke dalam Kristus. Ya. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu harus memandang seperti itu. Kamu harus pegang pengertian itu. Kembali lagi, ya, ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Nah, kalau manusia lama kita turut disalibkan, berarti manusia lama kita ikut mati. Apa artinya mati? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, manusia lama kita mati, apa yang menyebabkan mati? Karena manusia lama itu tidak ada roh Tuhan, tidak ada roh kudus manusia lama itu. Manusia lama itu mudah sekali dikuasai kegagalan. Manusia lama itu mudah dikuasai hutang, terlilit oleh hutang, gali lubang, tutup lubang. Manusia lama itu jauh dari damai dan sejahtera. Manusia lama itu menghambakan diri kepada dosa. Nah, itu sudah mati. Ditambah lagi manusia lama dengan karakter-karakter lama. Marah, geram, keduniawian. Wow. Inilah yang disampaikan Tuhan hari ini untuk kita semua. Bagaimana dengan Anda yang masih maju, mundur, ragu-ragu untuk mengambil keputusan dibaptis? 4 arti baptisan sudah saya bagikan. Tinggal menunggu respon. Respon siapa? Respon Anda semua. Ya. Nah, kalau Anda ngerti, ya, Anda seharusnya menerima. Namun ada beberapa yang ditanyakan. Arti baptisan ada 4 itu, bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita? Apakah otomatis? Ya, ini pertanyaan yang baik sekali. Paling tidak kita ngerti ada 4 fasilitas yang Tuhan berikan. Sekarang bagaimana dengan kita? Pasti respon percaya itu penting. Penting sekali bahwa kita percaya. Oh, haleluya. Kalau Anda sudah ngerti, kalau Anda sudah paham, itu bukan otomatis terjadi. Coba kita lihat Kolose. Kolose pasalnya yang ketiga. Saya berulang kali menyampaikan ini. Kolose 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk Anda. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, yang sama dengan penyembahan berhala. Ingat,
Apa yang diperintahkan? Matikan. Jadi Anda disuruh mematikan. Bagaimana? Yang Anda ngomong, dalam nama Yesus sekarang aku matikan yang ada di dalam diriku, yaitu hal-hal yang duniawi, yaitu cabul, najis, cemar, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Anda disuruh mematikan, yang ngomong saja aku matikan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, suruh buang. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda suruh buang. Kalau suruh buang, Anda juga ngomong, demi nama Yesus aku berdiri atas. Kolose 3:8. Sekarang aku buang ini. Kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ya. Nah, banyak yang masih bertanya, Pak, kita kan harus berjuang untuk menjadi orang yang baik. Ya, kalau Anda merasa harus berjuang, ya berjuanglah. Nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya yang berjuang itu Anda akan gagal. Nah sekarang, kalau kita hanya ngomong, mosok bisa? Iya, kalau Anda nggak pernah ngerti hukumnya, Anda harus tahu hukumnya. Yaitu Mazmur 103. Ya, kita lihat sebentar. Mazmur 103 ayat 20 dan 21. Ini sudah berulang kali saya bagikan kepada Anda. Ya, Mazmur 103 ayat 20. Firman Tuhan berkata begini, pujilah Tuhan, hei malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hei pahlawan-pahlawan perkasa, ini juga malaikat, ya, yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan. Jadi para malaikat itu punya tugas melaksanakan firman Tuhan dengan mendengar suara firman-Nya. Suaranya siapa? Bisa suara Tuhan, tapi bisa juga suara Anda dan suara saya yang memperkatakan firman. Anda harus tahu bahwa setiap orang percaya Tuhan berikan minimal seorang malaikat. Untuk apa? Untuk menolong Anda dan menolong saya. Malaikat ini, malaikatmu, malaikatku, mendengar aku sedang membuang kemarahan, geram, iri hati, serakah, fitnah, kata-kata kotor. Saya sedang membuang. Malaikat ini dengar. Karena yang saya perkatakan adalah firman. Dalam Kolose 3 ayat yang 8. Malaikat saya dengar. Dia harus melaksanakan firman Tuhan yang dia dengar. Nah, kalau Anda nggak pernah ngomong, malaikatmu diam. Karena perintahnya, malaikat ini akan melakukan firman yang dia dengar. Lah kalau Anda nggak ngomong, Anda nggak dengar apa-apa toh. Malaikatmu nggak dengar apa-apa toh. Oh haleluya. Bagaimana dengan ayat 21? Pujilah Tuhan, hei segala tentaranya. Siapa tentara ini? Malaikat. Hei pejabat-pejabatnya. Siapa pejabat ini? Malaikat. Yang melakukan kehendaknya. Malaikat sebagian melaksanakan firman Tuhan, yang sebagian melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan. Kapan? Pada waktu malaikatmu dengar suaramu, sedang memperkatakan janji-janji Tuhan, kehendak Tuhan atas hidupmu. Saya berharap malaikat ini melakukan tugasnya untuk dan atas nama Anda dan direstui oleh Tuhan. Ya, ada banyak kesaksian mengenai itu. Ya, cucu-cucu kami yang masih kecil, ya kita ajarin untuk membuang. Ya, kembali lagi. Ya, jadi Tuhan mau Anda dan saya ini menikmati fasilitas yang keempat ini, yaitu apa? Manusia lama tidak boleh
mengganggu hidup kita. Manusia lama kita ini tidak boleh ganggu. Dia sudah mati melalui penyaliban Kristus bersama kita. Ya. Nah, supaya apa? Supaya Anda mempermuliakan melalui kehidupan Anda. Tidak ada orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman. Anda akan kepleset. Kalau Anda pengen lebih tahu, baca itu Roma pasal 7, satu pasal. Ya. Anda pengen berbuat baik, tapi yang jahat itu selalu datang. Ya. Terus gimana? Ya, masing-masing punya pengertian. Saya punya pengertian bahwa walaupun saya berjuang ya, dengan daging saya nggak akan bisa. Bagaimana saya supaya bisa? Ya, melalui Mazmur 103, saya memperkatakan yang Tuhan janjikan. Oke, sekarang kita nangkep, kita mengerti. Tuhan mau melalui baptisan itu, hidup kita itu mengalami terobosan, perubahan karakter, perubahan arah hidup. Tuhan mau. Saya berharap Anda mulai nangkap ya. Dan terutama Anda yang belum dibaptis, ayo maju. Tinggal selangkah lagi Anda menikmati fasilitas surga. Fasilitas sudah disiapkan. Anda menjadi anak Abraham, diberkati dengan berkat Abraham. Yang kedua, Anda diberi tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Yang ketiga, Anda disembunyikan di dalam Kristus dan di dalam Allah. Yang keempat, manusia lamamu tidak boleh menguasaimu. Saya berharap Anda mulai nangkep ini. Ayo kita praktekkan, kita ambil fasilitas ini. Oh, haleluya. Banyak kesaksian yang saya dengar, yang saya alami ya. Yesus berjanji memberikan darahnya. Supaya apa? Supaya Anda dibuat benar, hidupmu dibuat benar. Hidup lama yang membawa arah hidupmu ke arah yang tidak benar, dibenarkan dengan darah Yesus ya. Jangan menjadi penolong Tuhan. Anda harus menjadi orang yang percaya kepada apa yang Dia janjikan. Kalau Anda percaya, perkatakan apa yang Tuhan janjikan. Ya. Saya tahu banyak orang-orang yang belum bisa mengerti. Ya. Kalau belum bisa mengerti, nasihat saya cuma satu, dicoba aja. Dicoba dan dibuktikan. Ya. Kalau benar, lanjutkan. Ya. Sudah banyak orang yang diselamatkan. Coba kita lihat ayatnya. Roma 5 ayat yang ke-9 itu. Ini satu fasilitas yang Tuhan berikan ya, kepada orang-orang yang sudah ditebusnya dan yang mempercayainya. Ayat itu berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, darah Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah selalu dikaitkan dengan kondisi buruk, tertipu, kecelakaan, dikuasai kanker. Oh, haleluya. Semuanya akan bebas dengan darah Yesus yang membenarkan. Sekali lagi saya katakan, jangan menganggap janji Tuhan ini otomatis. Janji Tuhan ini butuh respon percaya. Ya. Anda ingat waktu Maria dijumpai oleh Gabriel. Diceritakanlah oleh Gabriel bahwa Maria ini terpilih, harus hamil, harus menghadirkan Yesus melalui kelahiran. Apa respon Maria? Maria berkata,
Kita buka ayatnya ya supaya tidak salah. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, Maria itu percaya dan setuju. Jadi bukan otomatis. Ya, saya berharap Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar uraian firman yang saya bagikan, hampir setiap minggu saya bagikan, ya. Firman Tuhan itu butuh respon Anda. Jangan punya respon nunggu. Kalau Anda punya respon nunggu berarti otomatis ditungguin. Oh, terlampau lama. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau Anda percaya, Anda melangkah. Oke, tutuplah Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah aku bagikan. Terima kasih untuk pewahyuan, hikmat, dan pengertian, di mana semua orang yang mendengar berita anugerah ini, mereka ngerti, mereka tangkap, dan mereka merespon dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang sudah disiapkan. Berkatilah roti dan anggur yang ada pada kami ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang menjadi iman kami sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita ikutin perkataan iman ini yang akan saya pimpin dan bimbing, ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku, kegagalan-kegagalan yang menghadang hidupku, jalan buntu yang mengikuti aku, semuanya sudah diambil oleh Tuhan Yesus dan ditanggung di tubuhnya sendiri sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima janji-Mu itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus kami dengan darah-Mu, Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu, Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu, Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Kami terima sekarang darah Yesus yang memerdekakan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal yang Kau berikan ini. Hidup kekal ini sekarang menjadi satu dengan hidup kami. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus, kami terima janji Tuhan itu. Tuhan, sekarang kami berdiri atas Roma 5 ayat 9. Firman-Mu berkata, lebih-lebih
kami telah dibenarkan dengan darah Yesus. Tuhan, kami tahu pembenaran ini bukan hanya tubuh kami, tetapi kehidupan kami, masa depan kami, organ-organ kami, semua sudah dibuat benar dengan darah Yesus. Saudara-saudaraku, kalau Anda percaya ada bagian tubuhmu yang masih belum beres, ambil darah Yesus, oleskan sambil katakan, aku taruh darah Yesus. Di mana? Di mata, di telinga, di kepala, di bagian tubuh yang lain. Oleskan sambil ngomong, Tuhan, aku taruh darah Yesus atas tubuhku, atas organ-organku. Firman-Mu berkata, pembenaran oleh darah Yesus sudah dilakukan. Ada di antara Anda yang punya masalah dengan lutut, oleskan darah Yesus ke lututmu. Ada yang punya masalah dengan paru-paru basah, oleskan di paru-parumu. Katakan, ada darah Yesus di paru-paruku. Paru-paruku sudah dibuat benar, maka tidak boleh ada cairan-cairan di paru-paruku. Oh, haleluya. Anda yang migrain, taruh darah Yesus di kepalamu. Katakan, Tuhan, aku taruh darah Yesus di kepalaku. Kepalaku sudah dibuat benar. Migrain tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Katakan apa yang Alkitab katakan. Anda harus ingat, ada janji Tuhan. Di dalam Yesaya 45 ayat 23 bagian A. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Perkataanku, firmanku, janjiku yang telah aku ucapkan yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali, suatu firman yang tidak bisa dibatalkan. Bahasa kerennya dianulir. Firman Tuhan tidak bisa dianulir. Artinya semua yang Tuhan janjikan pasti jadi. Yang dibutuhkan adalah iman. Tuhan, kau lihat anak-anakmu sedang mengoleskan darah-Mu, darah Yesus atas tubuh mereka, atas bagian-bagian tubuh mereka. Belalah firman-Mu, karena kami percaya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita akan lanjut berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami ingat bangsa dan negara di mana kami tinggal, dan kami terus berdoa. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jauhkan bangsa dan negara ini dari keterpurukan, jauhkan dari kemiskinan, jauhkan dari gangguan-gangguan yang membuat tidak stabil situasi dan kondisinya. Dan kami percaya Tuhan, ikut campurlah dalam pemilihan presiden tahun 2024. Pilihlah sendiri Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ingatlah 4 arti baptisan sudah dibagikan. Responlah dengan respon yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh berdoa syafaat. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagimu bahwa tidak boleh ada lagi tulah yang akan menguasai engkau. Damai, sejahtera, agape-nya Tuhan turun atasmu. Mulai hari ini, kasih karunia Tuhan
tinggal di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.